بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناصر الموحدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الخوارج المرقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه حماة الدين. Berkata الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي عليه رحمة الله الأصل الثالث usul yang ketiga, inna min tamami al-ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Sesungguhnya termasuk dari kesempurnaan persatuan kaum muslimin agar menjadi kuat adalah mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Walaupun pemerintah kita adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan penjelasan tentang wajibnya mendengar dan taat, tidak memberontak kepada pemerintah dengan penjelasan yang jelas, yang terang, yang cukup dengan segala cara penjelasan, baik secara syar'i ataupun secara realita, secara qadar. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Kemudian perkara wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah menjadi hal yang tidak diketahui oleh orang yang mengaku sebagai ustadz, yang mengaku sebagai syekh, yang mengaku sebagai orang yang telah lulus dari organisasi atau lembaga ilmu fulan dan allan, orang yang sudah lulus dari Yaman, orang yang sudah lulus dari Madinah, tidak diketahui. Maka bagaimana dia mau mengamalkannya? Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah menyebutkan termasuk dari kesempurnaan persatuan kaum muslimin agar menjadi kuat adalah mendengar dan taat kepada para pemerintah dan para pemimpin. Dengan cara kita melakukan apa yang mereka perintahkan, meninggalkan apa yang mereka larang, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun yang memimpin kita adalah seorang budak dari Habasyah. Karena dalilnya banyak di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti contoh di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan juga para pemerintah, para pemimpin kalian. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan janganlah kalian saling berpecah belah, saling memberontak antara rakyat dengan pemerintah, karena itu akan menghilangkan persatuan sehingga tafsyalu, sehingga kalian pun lemah, gagal, bangkrut, jatuh, dan hilang kekuatan kalian. Hilanglah kekuatan kaum muslimin dengan sebab perpecahan, tidak adanya persatuan. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Azza wa Jal bersama orang-orang yang sabar. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah, berkumpullah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan pemahaman salafus salih, di dalam tariqah ulama Rabbaniyin. Semuanya bersatulah. Bersatulah Ahlus Sunnah, dan janganlah berpecah belah. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah
fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharina alaina. Kita membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dengar dan taat, baik dalam keadaan yang kita sukai ataupun yang kita benci dari kebijakan-kebijakannya, atau baik dalam keadaan kita sulit ataupun mudah. Wa atharihi alaina wa an la nunazi'al amra ahlah. Dan sekalipun kalau seandainya kita dizalimi oleh para pemerintah, oleh para pemimpin, berbuat semena-mena, kita jangan memberontak. Tapi yang wajib bagi kita adalah mendengar dan taat, sekalipun kita dizalimi, kita dipukul pundaknya, diambil hartanya, dan seterusnya. Dan hendaknya kita tidak memberontak, menentang apa yang menjadi kebijakan para pemerintah. Qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan. Kecuali apabila kalian telah melihat kekufuran yang jelas, kekufuran yang sangat jelas dari para pemerintah, maka kalian punya burhan, punya petunjuk untuk mengingkari hal tersebut. Namun cara mengingkarinya tetap harus diam-diam, harus dengan mengambil tangannya empat mata. Ini juga disebutkan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah. Beliau mengucapkan, kalaupun seandainya pemerintah kita adalah kafir, jelas kafirnya, tapi kita tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, maka yang wajib bagi kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Ini fikih besar yang diberikan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah. Begitu pula Nabi SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata maitatuhu maitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, suatu ketidakbijakan dari pemerintahnya, maka hendaknya dia bersabar. Nabi SAW di sini tidak memberikan arahan untuk mendoakan keburukan bagi para pemimpin yang zalim atau yang buruk kebijakannya. Tapi Nabi SAW memerintahkan untuk falyasbir, jelas, bersabarlah, karena sesungguhnya orang yang mengeluarkan dirinya dari persatuan kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang satu, kemudian dia mati, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Nabi SAW juga pernah bersabda, man khala'a yadan minat ta'ah laqiyallahu yawmal qiyamati la hujjatalah. Barang siapa yang mencabut dari lehernya tali mendengar dan taat kepada pemerintah, maksudnya apabila dia selama hidupnya tidak mau mendengar dan taat, tidak mau membaiat pemerintah yang sah, selalu mengingkari, selalu mendoakan keburukan, selalu benci, kemudian dia mati dan menemui Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka dia tidak punya hujjah, tidak punya alasan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW juga bersabda, isma'u wa ati'u wa in amara alaikum abdun habasyi. Mendengarlah dan taatlah walaupun yang memerintah di antara kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib bagi setiap seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada para pemerintah pada perkara-perkara yang dia sukai ataupun yang dia benci. Kebijakan yang dia sukai ataupun kebijakan yang dia benci. Kecuali apabila dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka fala sam'a wala ta'ah. Maka jangan ikuti, jangan dengar, jangan taat. Tapi tetap masih membaiat pemerintah tersebut. Tetap masih dengar dan taat bahwasanya dia adalah pemerintah yang sah.
tetap masih dengar dan taat kepada kebijakan-kebijakan yang lain. Tetap masih mendoakan kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kita pernah bersama Nabi SAW di dalam suatu safar. Kemudian kita singgah di suatu persinggahan. Lalu ada yang mengumandangkan as-salatu jami'ah. Salatlah berjamaah. Lalu lalu kita berkumpul bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, "Innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidaklah satu nabi yang Allah Azza wa Jalla utus kecuali wajib baginya untuk menunjukkan, memandu umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan umatnya dari keburukan yang dia ketahui. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya umat Islam ini dijadikan baiknya terletak di awal, di generasi-generasi salafus saleh. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umur tunkirunaha. Adapun umat-umat terakhir akan ditimpa bala, musibah, dan perkara-perkara yang kalian ingkari, yang kalian tidak sukai. Wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'duha ba'dan, dan akan datang fitnah yang dianggap sebagai biasa. Karena tatkala datang satu fitnah, lalu manusia terbiasa dengannya, maka dia akan terbiasa untuk melakukan fitnah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sudah menjadi kebiasaan. Wa taji al-fitnah fayaqulul mu'minu hadhihi mahlakati. Adapun orang mukmin tatkala datangnya fitnah, dia berkata ini adalah kebinasaan bagiku. Wa taji'ul fitnatu fayaqul hadhi. Adapun sebagian orang yang polos, yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki basirah, yang tidak memiliki pijakan dan usul yang kuat untuk berpegang teguh dari itu Al-Quran atau As-Sunnah atau pemahaman para salafus saleh, tatkala datangnya fitnah mereka bagaimana? Yaqul hadhi, inilah yang kita tunggu. Ayo kita besarkan api fitnah. Ayo kita ikut-ikutan ke dalam fitnah. Yaqul hadhi, ini yang kita tunggu. Kita tunggu kedatangan fitnah, kita suka. Sebagian orang demikian. Faman ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yadkhul al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka barang siapa yang ingin dilindungi dari api neraka dan masuk ke dalam jannah, maka hendaknya tatkala datang kematian dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhib an yu'ta ilaihi wa man baya'a imaman fa'a'tahu safqata yadi wa thamarata qalbi falyuti'hu in istata'a fa in ja'ahu akhar yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar. Hendaklah seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana ia suka diperlakukan, dan barang siapa yang membaiat seorang pemimpin lalu memberikan kepadanya janji setia dengan tangannya dan keikhlasan dari hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya semampunya. Maka jika datang orang lain yang ingin menyaingi, merebut kepemimpinan tersebut dengan mencela-cela itu, dengan kudeta itu, maka penggallah leher orang yang kedua itu. Ini hadis Nabi SAW dari lisan Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Adapun tatkala kita melihat realita yang ada di dunia ini, tatkala kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya, dengan tauhid, dengan aqidah sahihah, dengan manhaj salafus saleh, Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman sahabat, mereka berkumpul, bersatu, dan juga tatkala mereka mengagungkan, menghormati para pemerintah, tunduk kepada para pemerintah pada hal-hal yang ma'ruf,
mentaati dan mendengar para pemerintah di dalam hal yang ma'ruf, maka lihat bagaimana kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, bagaimana kemuliaan yang didapat oleh kaum muslimin, bagaimana kemenangan dan kejayaan kaum muslimin di atas muka bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah? Menjadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla pernah menjadikan pemimpin orang-orang terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan agama Islam tatkala mereka bersatu menghormati para pemimpinnya menjadi agama yang kuat di atas muka bumi dan menjadi agama yang satu-satunya diridhoi. Dan Allah Azza wa Jalla akan menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Kapan itu janji akan terjadi? Tatkala kaum muslimin hanya mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, menjadikan perintah Allah adalah perintah yang paling teratas. Menjadikan agama Allah sebagai pegangan, taat kepada perintah Allah, dan di antara perintah Allah Azza wa Jalla adalah kita taat, patuh kepada para pemimpin yang sah. Maka janji-janji tersebut akan terrealisasikan. Allah Azza juga berfirman di surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41, "Wala yansurunnallaha may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sungguh Allah Azza wa Jal benar-benar akan menolong orang yang menolong agamanya. Allah Azza wa Jal adalah maha kuat lagi maha perkasa, akan menguatkan orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan sesungguhnya akibat seluruhnya itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan lihat, tatkala kaum muslimin sudah bercerai-berai, tidak mau bersatu dalam satu barisan al-haq, tidak mau mentaati para pemimpinnya, selalu memberontak, selalu mencela, selalu mendoakan keburukan, selalu mengoreksi di depan umum atas kebijakan-kebijakannya. Lihat apa yang terjadi. Mereka bercerai-berai, membuat musuh-musuh Islam senang. Akhirnya mereka berkelompok-kelompok yang itu menghilangkan kewibawaan kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin sudah terlihat saling perang satu sama lain, rakyat dengan pemerintahnya saling perang satu sama lain, itu membuat kewibawaan kaum muslimin hilang dari hati-hati musuh-musuh Islam, sehingga kaum muslimin hilang kekuatannya, lemah, hancur, ditindas. Akhirnya kaum muslimin laksana buih-buih di lautan yang lemah. Akan tetapi sangat disayangkan, usul ini, pengetahuan dasar ini, manhaj ini, yaitu manhaj mendengar dan taat kepada pemerintah, tidak mendoakan keburukan, tidak mencela-cela, tidak menggeser kursi agar bisa mendapatkannya. Ini adalah usul yang tidak diketahui oleh kebanyakan ustadz, oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu, oleh orang yang mengaku punya kecemburuan terhadap agama Islam. Maka mereka pun tidak mengamalkan usul ini. Mereka tidak mempunyai ilmunya, maka terlebih lagi bagaimana mereka mau mengamalkannya. Hadis-hadis tentang mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah, hadis-hadis tentang tidak bolehnya memberontak, hadis-hadis tentang tidak bolehnya mencela, mendoakan keburukan, itu adalah hadis-hadis yang asing di telinga para pemuda.
di telinga para da'i, di telinga orang-orang yang sudah mengaji bertahun-tahun. Akhirnya setiap individu ingin menjadi rais, ingin menjadi pemimpin, seolah-olah yang paling tahu tentang politik, seolah-olah mengeluarkan kritikan-kritikan yang menganggap dirinya yang paling tahu. Maka yang wajib bagi kita adalah menegakkan, melakukan apa yang Allah Azza wa Jal wajibkan bagi kita. Dari itu saling berta'awun, saling mencintai di atas kebaikan dan ketakwaan, bersatu di atas pemerintah yang satu, mendengar dan taat kepadanya, mendoakan kebaikan dan kebaikan kepada para pemerintah. Dan hendaknya kita bersemangat untuk mewujudkan cita-cita dan impian yang satu, yaitu memperbaiki umat ini dengan perbaikan yang hak, yang memperbaiki dunia dan akhiratnya dengan tauhid, dengan sunnah, dengan akidah salafus saleh sesuai kemampuan. Dan umat Islam tidak akan berjaya kecuali dengan persatuan, kecuali dengan kita bersatu di atas al-haq, saling menolong satu sama lain, saling berta'awun, tidak melibatkan perasaan, tidak melibatkan baper. Ketika dinasihati, terima. Ketika dinasihati, jazakallah khair. Kita saling menasihati satu sama lain. Maka kita tutup dengan satu faidah yang diucapkan oleh guru kami Syekh Su'aid bin Hulayl Al-Umar hafizahullah di dalam daurahnya pada sesi tanya jawab. Tatkala ditanya apa hukum berbicara, ikut campur tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan sistem pemerintah, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diatur oleh waliul amr kepada masyarakat di depan khalayak umum, apa hukum membicarakan di depan khalayak umum dengan tujuan menasihati? Maka Syekh hafizahullah menjawab, tidak boleh. Yang pertama, waliul amr tidak boleh dibicarakan tidak dengan kebaikan, tidak juga dengan keburukan. Jangan sekali-kali berbicara tentang urusan waliul amr. Diamlah. Jika dia melakukan kebaikan, doakan agar senantiasa istiqomah dan semakin baik. Jika dia melakukan keburukan, mintalah kepada Allah agar dia melindungi pemimpin kita dari keburukan, dan nasihatilah dia secara rahasia, secara diam-diam. Jika kita tidak mampu, maka jangan berbicara, diamlah. Ini adalah akidah dalam bersikap kepada para pemimpin. Jika dia berbuat baik, maka doakan dengan kebaikan. Jika dia berbuat buruk, maka doakan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan tersebut. Jangan membicarakannya di khalayak umum, jangan mencacinya, jangan mencelanya. Namun, jika dia berbuat salah dan dirimu mampu menyampaikan nasihat secara diam-diam, bukan di sosmed, bukan di status, bukan di warkop, bukan di rumpi, menasihati secara diam-diam, mengambil tangannya, maka itu tidak mengapa. Namun jika tidak bisa, maka diamlah. Kalau tidak mau diam, malah menyebarkan fitnah, menyebarkan keburukan-keburukan para pemimpin, justru engkau malah akan menimbulkan fitnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.